Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillahilladzi ikhtara al-baqa'a li nafsihi wartada wa hakama fihim bi'adlihi wa amdah wa yassara kullal lima khuliqa lahu fa ardah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkur wa syukru yujibul mazida min rifdih wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi khassahu bisyafa'ah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiramil bararah wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ayat yang saya bacakan barusan terdapat di dalam surat At-Taubah, surat ke-9, ayat-ayat yang terakhir, yaitu ayat 128. Ayat ini sering dibaca oleh kita sebagian kaum muslimin, menjadikan wiridan pada sholat wajib. Ternyata ayat ini sangat luar biasa, menjelaskan tentang kecintaan Rasulullah SAW pada umatnya. Pemimpin yang luar biasa, pemimpin yang cinta kepada umat, pemimpin yang kalau merasakan ada penderitaan bagi umatnya, beliau kemudian merasakan penderitaan yang luar biasa. Azizun 'alaihi ma 'anittum, tapi juga harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Beliau juga sangat menginginkan agar umatnya, orang-orang yang beriman, yang bertakwa, yang suka membaca sholawat kepadanya, hendaknya dia mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menyatakan ada 6 perbuatan yang kalau lakukan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan, aku akan jamin mereka itu akan mendapatkan syafaatku hari yaumul qiyamah. Aku akan jamin orang itu masuk ke dalam surga dengan rahmat dan pertolongan Allah. Dan ternyata ke-6 perbuatan ini bukan sekedar menyelamatkan di akhirat, menyelamatkan kehidupan kita di dunia sebagai pribadi, kepala rumah tangga, maupun juga dalam lingkungan masyarakat kita. Beliau bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Bazzar, idmanu li sittan min anfusikum adman lakumul jannah. Coba oleh kalian lakukan dengan penuh kesungguhan 6 hal yang kalau kalian lakukan ke-6 hal ini, pasti aku akan jamin engkau masuk surga. Idmanu li sittan min anfusikum adman alaikumul jannah. Yang pertama adalah usduqu idza haddastum. Hendaknya kalian benar kalau berbicara. Jangan asal berbicara, jangan asal menuduh orang lain. Pada saat sekarang ini mencari kebenaran pun sangat sulit. Orang memutarbalikkan kata-kata, menuduh orang lain tanpa alasan, tanpa kejelasan maksudnya, hanya ingin membuat kegaduhan. Apalagi dalam medsos sekarang ini luar biasa berita-berita yang menggambarkan berita yang tidak faktual, yang tidak benar. Padahal persyaratan mendapatkan surga, keselamatan di dunia maupun di akhirat adalah usduqu idza haddastum. Kalian harus benar kalau berbicara. Alaikum, hendaknya kalian melaksanakan bisidqi dengan benar. Fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaknya kalian berusaha menjadi orang yang benar, yang jujur. Jangan suka berdusta, apalagi pemimpin. Rakyat biasa pun tidak boleh membiasakan berdusta.
Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan seseorang bisa melakukan kesalahan, bisa dimaafkan dosa dan kesalahannya, tapi jangan biasakan berdusta, karena dusta itu akan membawa kehancuran kepada siapapun juga, kepada yang melakukannya maupun kepada orang lain. Bahkan ketika seorang kepala suku masuk ke dalam ajaran Islam di hadapan Rasulullah SAW mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian kepala suku ini mengatakan, bolehkah aku melakukan pekerjaan-pekerjaan yang biasa aku lakukan? Nabi mengatakan, tafadhol. Perbuatan apa yang biasa kalian? Aku biasa berzina, aku biasa mencuri, aku biasa membunuh. Nabi mengatakan, silakan, tetapi yang jangan satu, jangan kalian berdusta. Kemudian dia mengatakan kepada kaumnya, ternyata Islam itu sangat mudah, luar biasa. Aku boleh melakukan apapun juga, tapi tidak boleh satu hal, yaitu berdusta. Ternyata dusta itu penyebab dari berbagai macam kehancuran. Dan dia sampaikan kepada kaumnya. Dan kemudian ketika dia mau melakukan perbuatan-perbuatan yang biasa dilakukan, dia berpikir, kalau saya berzina pasti saya akan berbohong kepada istri saya. Kalau saya mencuri pasti saya akan berbohong pada keluarga saya. Kalau saya melakukan perbuatan yang buruk pasti akan berbohong. Ternyata kemudian gara-gara tidak berdusta, tidak membiasakan berbohong, orang itu menjadi muslim yang baik. Usduqu idza haddastu, berbicaralah dengan benar. Jangan sembarang menuduh. Sekarang musim tuduhan pada orang-orang yang kadang-kala juga tidak bertanggung jawab, asal menuduh, membuat kegaduhan. Ini yang pertama, camkan oleh kita semua. Usduqu idza haddastum, berbicaralah dengan benar kalau kalian berbicara. Yang kedua, penuhi janji. Aufu idza wa'adtum, kalau kalian berjanji kepada siapapun juga penuhi itu. Karena innal ahda kana mas'ula, karena sungguhnya janji itu kepada siapapun pasti akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang berjanji, apalagi musim kampanye, banyak yang berjanji segala macam, seolah-olah tanpa ada perhatian bahwa janji itu akan diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka tanpa berusaha untuk memenuhi janji itu. Demikian pula kita, ketika kita berkata, berjanji pada siapapun, penuhilah janji itu, karena memenuhi janji adalah bagian penting dari keimanan seseorang. Ingatlah, innal ahda kana mas'ula, sesungguhnya janji itu pasti akan diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa'addu idza tumitu, penuhi oleh kaum sekalian apabila kalian mendapatkan amanah. Apa yang ada pada diri kita adalah merupakan amanah dari Allah. Jabatan, kedudukan, harta, benda, kepemimpinan, ilmu pengetahuan adalah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Laksanakanlah sesuai dengan fungsinya. Ketika kita punya ilmu, jangan pernah kita menyembunyikan kebenaran. Ketika kita menjadi pemimpin, tujuannya memberikan kesejahteraan masyarakat, lakukan itu. Ketika kita jadi suami, jadilah suami yang bertanggung jawab dalam keluarga. Demikian pula yang ada pada diri kita. Kenapa? Karena memang amanah itu ternyata akan menarik rizki. Al-amanatu tajribur rizqa. Orang yang amanah pasti akan mendapatkan rizki, akan dijadikan orang kaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, al-khianatu tajribul faqr. Khianat itu akan menarik kefakiran. Jadi orang yang fakir itu sebenarnya bukan orang yang tidak punya harta. Sesungguhnya orang fakir itu adalah orang yang khianat. Ketika mendapatkan amanah, dia tidak melaksanakan amanah, dan kemudian dia berkhianat. Dan ketika berkhianat, disitulah kefakiran, kemiskinan akan terjadi pada dirinya. Wa kufu aydiyakum, kemudian kalau kalian menahan diri, tahanlah tangan, jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Demikian pula pandangan-pandangan, demikian kehormatan, kemaluan dan lain sebagainya. Inilah beberapa hal yang dipesankan oleh junjungan kita saking cintanya pada orang yang beriman, kepada kaum muslimin, disampaikan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang akan ditanggung nanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberikan syafaatul uzma untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan kita berusaha melaksanakan apa yang wasiat dari beliau yang 6 hal itu. Karena ternyata wasiat 6 hal itu bukan sekedar berguna bagi di akhirat nanti, tapi juga sangat berguna dalam kehidupan kita
sehari-hari di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Jalanallahu wa iyyakum minal faizin al aminin wa adkhalana wa iyyakum fi sumratil muwahhidin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin.